Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pelanggaran HAM yang berjudul Analisa Kasus Pelanggaran HAM Peristiwa Talangsari, Lampung 1989. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dea Triapsari, absen 24 sebagai moderator, dan anggota kelompok saya, Atsila Sofi Primarsya, absen 19, sebagai audiens, dokumentator, dan publikasi, Elvina Amelia, absen 29, sebagai presentator dan penjawab pertanyaan, Erika Yuwanita Pratama, absen 31, sebagai presentator, dan Erza Fitriana Ahmadini, absen 32, sebagai presentator dan penjawab pertanyaan. Baik, langsung saja kita ke materi yang akan dibacakan oleh teman-teman saya. Yang pertama ada Elvina Amelia yang akan menjelaskan tentang definisi HAM. Kepada Elvina, saya persilahkan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Elvina Amelia sebagai presentator akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Definisi HAM. Hak asasi manusia berkaitan dengan hak dasar atau basic rights, yang merupakan hak yang menjadi prioritas mutlak dalam masyarakat nasional maupun internasional, yang diberlakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik dalam arti material maupun non-material. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian HAM adalah hak yang dilindungi secara internasional, yaitu Deklarasi PBB, Declaration of Human Rights, seperti hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat. Berikut contoh gambar dari peristiwa Talangsari. Saya Erika Yuwanta Pratama sebagai presentator. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kronologi dari tragedi Talangsari. Peristiwa Talangsari adalah kasus pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi pada tanggal 7 Februari 1989 di Dusun Talangsari 3, Desa Raja Basalama, Wai Jepara, Kabupaten Lampung Timur. Tragedi ini merupakan dampak dari penerapan asas tunggal Pancasila di masa Orde Baru yang termanifestasi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Menurut tim pemantauan Komnas Hak Asasi Manusia, peristiwa Talangsari telah menelan 130 korban terbunuh, 77 orang dipindah secara paksa, 53 orang haknya dirampas, dan 46 orang mengalami penyiksaan. Jumlah korban secara pasti tidak diketahui hingga saat ini. Tragedi Talangsari berawal dari penetapan semua partai politik harus berdasarkan Pancasila sesuai dengan usulan pemerintah kepada DPR dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985. Sejak aturan itu ditetapkan, seluruh organisasi masyarakat di Indonesia wajib mengusung Pancasila. Hal ini tersebut juga berlaku untuk ormas keagamaan. Hal ini terjadi pada kelompok kecil bernama Usra yang diketahui Abdullah Sungkar. Kepala kelompok Usra diburu oleh pemerintah Orde Baru. Kelompok ini melarikan diri ke Lampung, kemudian bergabung dengan pengajian Warsidi. Pada 1 Februari 1989, Zulkifli bertukar surat dengan Kap Sutiman, dan dalam suratnya Zulkifli menjelaskan informasi yang didapat dari Kepala Desa Raja Basalama Amir Puspamega dan Kepala Dusun Talangsari Sukidi tentang keberadaan pengajian yang dianggap berkaitan dengan gerakan Islam garis keras. Kapten Sutiman meminta kepala desa untuk mengawasi Warsidi dan kelompoknya. Kedatangan para anggota Kodim menyebabkan bentrokan dengan masyarakat hingga menewaskan Kapten Sutiman. Pada 7 Februari 1989, militer menyerang Talangsari yang dilakukan di bawah Komando Korem Garuda Hitam 043 yang dipimpin Kolonel Hendro Priyono. Penyerangan dilakukan dengan menyasar jamaah pondok pesantren pengajian Warsidi dan dilakukan saat jamaah yang datang dari berbagai daerah bersiap mengadakan pengajian akbar. Sebanyak 246 jamaah dinyatakan hilang, ratusan orang disiksa, ditangkap, ditahan, dan diadili secara semena-mena. Pasca peristiwa itu, Talangsari ditutup untuk umum dengan penguasaan tanah berada di bawah Korem Garuda Hitam. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Erza Fitriana Ahmadini sebagai presentator akan melanjutkan presentasi dari teman saya.
Isi dari deklarasi damai beberapa tahun berselang. 20 Februari 2019 terjadi deklarasi damai Talangsari yang diinisiasi oleh tim terpadu penanganan pelanggaran HAM dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Deklarasi ini dilakukan di Dusun Talangsari, Lampung Timur, dihadiri oleh anggota DPRD Lampung Timur, Kapolres, Dandim, Kepala Desa Raja Basalama, dan Camat Labuhan Ratu. Isi dari deklarasi tersebut adalah agar korban Talangsari tidak lagi mengungkap kasus tersebut karena telah dianggap selesai oleh pemerintah dengan kompensasi berupa pembangunan jalan dan fasilitas umum di Lampung. Dari isi tersebut, korban dan masyarakat sipil pun melemparkan penolakan karena kompensasi yang diberikan bukan kompensasi khusus untuk orang-orang yang menjadi korban dalam peristiwa Talangsari. Korban yang ada dalam perkumpulan keluarga korban peristiwa pembantaian Talangsari Lampung didampingi oleh Kontras dan Amnesty Internasional Indonesia melaporkan perihal deklarasi tersebut pada Ombudsman Republik Indonesia. Akhirnya, tanggal 13 Desember 2019, Ombudsman mengumumkan bahwa deklarasi damai Talangsari dinyatakan maladministrasi. Dengan demikian, para korban Talangsari masih harus berjuang memperoleh haknya. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk audiens yang ingin bertanya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Atsela Sofi Primersyah sebagai audiens ingin bertanya. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu jenis pelanggaran HAM apa yang terjadi pada peristiwa Talangsari? Terima kasih atas pertanyaan dari audiens. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Jawabannya yaitu jenis pelanggaran HAM yang terjadi pada peristiwa Talangsari yaitu termasuk dalam pelanggaran HAM berat. Karena peristiwanya yang terjadi secara meluas dan sistematis, berbeda dengan kejahatan biasanya. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008, Pasal 9 tentang Pengadilan HAM menyebutkan bahwa penyerangan terhadap kelompok sipil yang dilakukan atas perintah dari atasan militer maupun non-militer dapat dikategorikan sebagai kejadian sistematis, dianggap kejahatan terhadap kemanusiaan. Oke, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, untuk pertanyaan kedua yaitu apa penyebab kelompok militer menyerang Warsidi? Terima kasih atas pertanyaan dari audiens. Di sini akan menjawab pertanyaan nomor 2. Jawabannya yaitu karena perbedaan pemahaman mengenai ajaran Islam telah melahirkan sikap antipati terhadap sebuah kelompok pengajian yang dipimpin oleh Warsidi. Sikap eksklusif Warsidi dan jamaahnya yang enggan bergaul dengan masyarakat telah membuat hubungan antar keduanya tidak harmonis. Hal ini ditandai dengan beberapa hal, yaitu jamaah Warsidi menolak untuk sholat berjamaah di luar kelompoknya, menolak undangan kenduri penduduk, serta mengambil tanaman milik warga pun menurut mereka adalah hal yang biasa. Dari peristiwa Talangsari ini dapat disimpulkan berdasarkan data dan hasil penelitian sesuai dengan data informan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ada dua faktor yang berpengaruh secara besar mengenai penyebab terjadinya peristiwa Talangsari di Way Jepara, Lampung Timur, yaitu faktor SARA dan situasi politik. Dalam kasus ini terjadi jenis pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 Pasal 9 tentang Pengadilan HAM menyebutkan bahwa penyerangan terhadap kelompok sipil yang dilakukan atas pemerintah dari atasan militer maupun non-militer dapat dikategorikan sebagai kejadian sistematis dan dianggap kejahatan terhadap kemanusiaan. Sekian dari kelompok kami. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan kita tentang kronologi peristiwa Talangsari, Lampung 1989. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.